Assalamualaikum Mas Tony Rosid. Apa kabar di pagi hari ini Mas Tony? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ihsan dan Itu, seluruh pendengar radio. itu yang sehat ya. Ya, moga-moga negeri kita juga sehat-sehat saja ya. Tapi kemarin ini ada rapat paripurna yang terhormat anggota dewan. Nampaknya banyak yang tidak datang karena tah mengejar quorum atau gimana ya. Masalah hak angket dibicarakan kemarin. Ya, PDIP, Partai Nasdem, PKS dan juga partai-partai lainnya ya, PKB, nampaknya masih jelas arah kemana. Itu juga didukung lagi sama pansus DPD. Tahu-tahu nongol lagi masalah pansus terobosan kalau kata judul berita media Indonesia. Tapi masalah lain adalah viral penting karena ketika PSI melonjak diramekan, ini menjadi sebuah masalah. Ini juga para quick count juga bingung kan, di quick count nggak begitu 2, sekian. Nah, tapi P3 menjadi sebuah sandraka ketika turun naik. Apakah menunggu hasil dari paripurna kemarin? Berarti ada kisah di balik kisah perhitungan si rekap yang satu ini. Apa yang akan terjadi Mas Tony Rosid dari sengketa pemilu kali ini? Akankah dibawa ke MK? 9 orang menentukan, 8 yang sekarang duduk di mejanya. Bagaimana arah cerita dari menjelang pemilihan pengumuman dari KPU? Entah tanggal 20 atau lebih cepat. Silakan Mas Tony Rosid. Iya Pak Ihsan, terkait dengan hak angket. Memang ada 4 fraksi yang mencoba untuk mengusulkan di luar P3. Kenapa P3 tidak? Sebagaimana yang pernah saya tulis, P3 ini berada di ambang pintu antara masuk 4% atau tidak masuk 4%. Masuk di Senayan atau tidak masuk di Senayan. Ini tentu membuat P3 gamang. Apakah kemudian ikut sana, apa ikut sini? Kira-kira siapa yang bisa memberikan syafaat lah kepada P3 agar bisa ke 4%. Itulah yang paling efektif ya untuk diikuti dan didukung oleh P3. Kalau yang memberikan syafaat itu adalah yang memberikan syafaat itu kelompok hak angket, dia akan ikut hak angket. Tapi mana mungkin, karena yang bisa memberi syafaat umumnya itu adalah penguasa karena aksesnya yang cukup memadai untuk memberikan syafaat. Nah, disinilah kemudian ada semacam kegamangan, kekhawatiran, kegelisahan dari P3 itu yang pada akhirnya belum membuat sebuah keputusan. Meskipun kita tahu Romi misalnya ya yang notabene menjadi mantan ketua umum P3 dan sekarang menjadi di Dewan Suronya itu kenceng, tapi akhir-akhir ini juga kayaknya tidak kenceng lagi gitu loh. Apakah kekencangan Romi kemarin itu hanya untuk atau dalam rangka menaikkan negosiasi, ya kita tidak tahu. Itulah politik ya, itulah politik gitu. Nah, tapi ya, angket ini itu ada PKB, P3, kemudian PDIP, ada Nasdem, ada juga PKS. Ini masih cukup kalau kemudian tetap hak angket. Tetapi kenapa hak angket itu menjadi sesuatu yang menakutkan? Padahal ini adalah hak konstitusional DPR untuk mengungkapkan. Dan mekanismenya sederhana, minimal 25 orang dari lebih dari satu fraksi, dan saya pikir ini mudah. Kemudian nanti diplenokan, didukung oleh 50% plus 1. Ini yang agak menjadi masalah. Maka karena hak angket ini bisa liar, hak angket ini akan membuka semua borok dalam proses pemilu, dan hak angket ini bisa menyasar banyak pihak, banyak orang. Maka hak angket ini bukan sekedar sebagai hak konstitusional DPR, tapi satu momok, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bisa membuat segalanya berubah. Ini hak angket. Karena itu ada semacam upaya sistemik ya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terancam itu untuk menggagalkan hak angket. Caranya gimana? Yang pertama, lobby kepada partai-partai, negosiasikan. Sudahlah, kalian masuk ke sini aja, dapat satu menteri. Kalian masuk ke sini saja, dapat sekian dubes. Kalian masuk ke sini saja, dapat sekian komisaris. Kalian ke sini saja,
kemarin habis berapa itu kampanye, kita ganti 1T, gampang itu 1T. Nah, sekarang kan duit lagi murah ini kan, meskipun dolar setiap hari naik, tapi rupiah itu murah ya, karena saking murahnya diobral di mana-mana, gitu kan. Nah, disinilah kemudian terjadi upaya yang sangat serius, sangat sungguh-sungguh dengan berbagai cara untuk menggagalkan hak angket, diantaranya melobi partai-partai agar bisa bergabung. Kalau nggak bisa dilobi dengan kompensasi, ya boleh jadi. Kalau kalian masih ngotot hak angket ini jadi tersangka ini jadi masalah ini akan terjadi pola seperti ini kan sudah menjadi pola ya. Jadi semua masyarakat tahu bahwa ini sudah menjadi sebuah pola. Satu disuguhin roti, yang kedua kalau nggak bisa disuguhin roti ya dikasih racun kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya dengan cara mengambil calon-calon anggota atau anggota DPR yang berasal dari 4 partai itu, dari PKB, PKS, Nasdem maupun dari PDIP. Lu itu kan nggak jadi. Lu jadi sekarang sekarang anggota, tapi 2024 lu kan nggak jadi. Angkanya kan sudah ketahuan, lu nggak bakal jadi. Udahlah, gitu, ikut kami aja. Ya nggak usah loyal sama pimpinan partai lu, gitu kan. Ini kemarin habis berapa? 15 M, gue kali 2 kali lipat. Ya minimal 20 M lah. Siapa yang nggak tergiur? 20 M. Kemarin udah habis-habisan mau stres, habis 15 M untuk nyalek nggak jadi pula. Ada yang habis 20 M nyalek nggak jadi pula. Kalau itu dilipat gandakan menjadi 2, ambillah berapa, ada 50 anggota DPR, susah ya, susah untuk kemudian memenuhi kuota 50% plus 1. Ini yang sulit. Terus kemudian ada yang bilang kemarin, ada dari Partai Gerindra, ini kan tidak dari ini, masyarakat tidak menghendaki, bukan kehendak rakyat gitu. Enggak kehendak rakyat gimana? Itu Litbang Kompas surveinya 62,2% menginginkan hak angket. Ya, setuju untuk hak angket. Ini kadang-kadang adalah anggota DPR yang gobloknya nggak kebangetan gitu loh. Ya begitu ya, ngono yang ngono tameng aja ngono. Artinya baca berita dulu lah sebelum bicara gitu loh. Itu kan jelas gitu loh. Jelas. Artinya apa? Marilah mereka beradu argumentasi satu dengan yang lain soal hak angket ini bagus atau tidak, efektif atau tidak, sesuai dengan konstitusi atau tidak, jelas atau tidak. Jangan kemudian membuat kontra-kontra data gitu loh. Ya. Karena semua dibaca oleh publik, bicaralah dengan data yang kemudian buat argumentasi supaya rakyat juga mendapatkan pendidikan politik yang baik gitu loh. Jangan memanipulasi data. Ya, jadi kalau kemudian ada yang bilang rakyat tidak menghendaki, itu hasil survei ya, jelas-jelas ya, 62,2% dari Litbang Kompas ya, masih juga nggak dipercaya. Ini soal hak angket. Apakah bagaimana ke KMK? Saya lihat, saya dengar memang ada paralel, ada 2 dilakukan. Ada juga di hak angket, ya, ada terjadi pertarungan dinamika yang luar biasa. Yang kedua juga dilakukan ke MK. Ke MK kan tetap menunggu tanggal 20. Kalau hak angket kan tidak harus nunggu tanggal 20 Maret yang mencoba untuk dimajukan. Saya pikir tidak elok lah dimajukan tanggal 20 Maret. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ke bulan Ramadan? 2019 itu di bulan Ramadan pengumumannya, sekarang juga di bulan Ramadan. Ya ini jadi kalau bulan Ramadan itu kan yang demo lemas, biasanya sedikit, tidak bisa memobilisasi secara massa secara banyak gitu kan. Itu ini kecurigaan publik kan. Ini kecurigaan publik gitu, bisa jadi. Saya pikir itu juga dihitung. Soal MK ya nanti tinggal membuktikan, ada 9 hakim di MK gitu. Ya kita berharap selama ini setelah ya, sebenarnya MK dalam konteks pemilu terutama pilpres itu seringkali tidak mendapatkan kepercayaan yang utuh dari publik. Pokoknya kalau pilpres publik nggak percaya sama MK lah, kira-kira gitu. Kalau pilpres, kalau pileg itu relatif kepentingannya lebih banyak, lebih beragam. Tapi kalau pilpres itu biasanya kalau dibawa ke MK ya, yang kalah itu oposisi. Udah publik nggak percaya. Lebih-lebih kemarin ada sang paman yang kemudian membuat heboh ya, sampai politisi PDIP bilang
Nah, ngapain ke MK? Ketemu paman lagi. itu sebenarnya ya mesti ada pihak-pihak yang merasa malu lah ketika sudah ada narasi-narasi yang seperti itu, gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat MK ini komposisinya seperti apa. Kita sedih bahwa hakim-hakim di Indonesia ini lebih mudah untuk diintervensi. Oh, si sekian orang itu orangnya si itu, sekian orang orangnya si sono, si A orangnya itu. Nah, ini kan menjadi tidak fair, menjadi hilang kepercayaan publik. Hakim-hakim kemudian kehilangan trust dari publik. Ya, tetapi memang satu-satunya jalan untuk sengketa pemilu adalah di MK, nggak ada pilihan yang lain. Maka mau tidak mau ke MK. Makanya kemudian yang agak mencurigakan adalah, dan meskipun ini benar normatif sekali, ya, tetapi tidak peduli terhadap dinamika yang ada. Itu para hukum tata negara dari yang menang itu, pendukung yang menang, ya tinggal bawa aja kalau ada kecurangan ke MK, gitu kan. Seolah-olah MK itu adalah lembaga independen, seolah-olah MK itu adalah lembaga di mana hakimnya itu punya integritas tinggi, seolah-olah MK itu adalah lembaga di mana hakim-hakimnya bisa bersikap objektif, gitu kan. Sementara yang sering terjadi itu justru tidak seperti itu. Misalnya begini, ini kan kayak begini analoginya, gitu loh. Ya, udah bawa ke ya, gitu loh. Kita sudah untuk ini untuk surat. Udah, surat ke saya nggak bisa, kamu bawa aja surat ke sana. Padahal di sana itu orang nggak mau nerima surat dia untuk tanda tangan, gitu loh. Kamu bawa ke sana, gitu loh. Meskipun secara legal boleh orang itu dan bisa tanda tangan, tapi udah tahu orang ini bermusuhan, orang itu sudah disetel, kira-kira gitu. Udah bawa ke sana aja, gitu loh. Nggak usah ke sini. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Nah, asumsi publik kan akhirnya seperti itu, imajinasi publik seperti itu. Maka kemudian seringkali muncul di media tokoh-tokoh bicara ngapain ke MK, ya nggak ada artinya juga. Selama ini perjuangan yang kalah ke MK nggak pernah menang dalam konteks melawan kekuasaan, gitu kan. Itu Pak Ihsan terkait dengan PSI dan Partai Gerindra dan PKS tadi, P3 tadi. Ya, P3 itu bisa terancam itu sebagaimana kita bicara, tapi PSI ya, itu naik terus. Yang selama ini kita lihat tidak pernah angkanya 3, sekarang 3 koma, kan? 3 koma. Kemudian ketika dicek itu Kompas bicara, CNN bicara, beberapa media itu menelusuri langsung. Ini bukan kata orang, bukan mengutip media itu langsung menelusuri data-data yang ada di aplikasi itu, dilihat, loh kok ini berubah, yang di sana kan sekian angkanya, 0, kok kemudian menjadi puluhan, yang di sini kan cuma 1, kenapa jadi puluhan juga, bisa ratusan, bisa jadi ratusan, kenapa di sini itu tidak ada suara kok ini, kenapa suara sah kok masuk semua dan ditambahin lagi, gitu. Ya, apakah ini kemudian membuat KPU? Saya pikir, menurut saya, ya KPU perlu dilaporkan dan kemudian kalau ada unsur sengaja itu biar melengkapi, ya, melengkapi teguran sampai ke 5 kali, gitu kan? Pelanggaran etik sampai ke 5 kali. Kalau 4 itu kan nanggung, gitu kan? Pelanggaran etik sampai ke 5 kali. Bila perlu nanti sampai akhir tanggal 20 Maret itu digenapkan menjadi 10 kali. Itu ya, ini jadi sebuah kelucuan tersendiri luar biasa. Dan Mas Tony, ini kan berpengaruh terhadap pilkada kalau ini dibiarkan saja. Ini akan ada ratusan kepala daerah, ini akan terjadi pola apatis masyarakat kalau ini dibiarkan. Kisah-kisah TSM ini yang diindikasikan terjadi. Bagaimana Mas Tony? Saya pikir pilkada itu masih relatif dinamis lah, karena kita lihat bahwa pilkada itu kan November, ketika diajukan September kan tidak disetujui oleh MK, ya. Suasananya sudah beda, Tapi yang saya khawatirkan adalah bahwa pilpres yang akan datang akan yang sama. Gitu kan? Kita kan sudah punya pengalaman pilpres 2019, kemudian pilpres 2019, kemudian pilpres 2024, kan? Ya, kita tahu bahwa kekuasaan melawan
orang malah berhadapan dengan lawannya, kan selalu begitu. Iya. Tapi kalau pilkada itu nanti kan lebih beragam. Ya, jadi PDIP nanti koalisi dengan PSI, kita kan nggak tahu juga, gitu ya kan di pilkada. Iya, bisa Dan jadi, ya. terus kemudian PKS nanti koalisinya sama Gerindra, kita juga nggak tahu. Tahu. Kenapa? Karena dinamikanya di daerah berbeda. Beda-beda, Nah, itu jauh lebih cair, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau kemudian money politik, ya sudah itu menjadi karakter. Jadi Indonesia itu mungkin menjadi negara terhebat di dalam suap menyuap, kan? Coba bisa bayangkan, bisa itu satu rumah waktu pemilu kemarin bisa Gila. satu orang bisa dapat 7 amplop, itu kan luar biasa. Ya, dari calon anggota DPRD tingkat 2 berapa orang, DPRD tingkat 1 berapa orang, yang luar biasa itu ada oknum ya Panwaslu di daerah ikut bagi duit, itu kan luar biasa, ikut bagi-bagi duit itu, gitu kan? Ya di kampung, di daerah saya itu ada yang ikut bagi duit itu, menurut informasinya. Ini kan hebat. Dia wasit gitu kan, ikut main langsung melanggar aturan lagi, main melanggar aturan, mainnya kemudian ikut bagi-bagi duit lagi, kan keren itu. Dan itu mungkin hanya ada di Indonesia itu, di daerah yang lain nggak ada. Ya, saya pikir ini kalau tidak diselesaikan, baik itu terutama melalui hak angket untuk diluruskan, kan gini ya, kalau kita normatif saja, hak angket itu diungkapkan nanti akan dipanggil. Kalau memang tidak ada masalah, kan juga tidak masalah, tidak perlu menghalangi gitu loh. Daripada difitnah, daripada dituduh, daripada ada negatif thinking di memori publik, daripada dicatat oleh sejarah keburukannya bahwa diduga, ini kan perlu klarifikasi. Justru hak angket itu menjadi sarana media ya, panggung untuk mengklarifikasi semua tuduhan itu, apakah betul atau fitnah. Kalau merasa itu adalah fitnah, itu tuduhan, itu kan ya. Kalau mereka itu menyerahkan ke MK saja, ya sama juga ke angkat, kan nggak ada masalah. Kalau ke MK mereka merasa ringan, ke angket mestinya kalau konsisten itu kan nggak ada masalah gitu. Kalau yang kedua, kalau itu memang ada masalah, ya memang ada problem, ya ada problem, ya sudah biar dibongkar, biar diurai, sehingga ini akan menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah evaluasi untuk pemilu-pemilu yang akan datang, baik itu pilkada, terutama pada pilpres yang akan datang, supaya polanya itu ketangkap sama publik. Oh ternyata si itu mainnya begini, kan itu akan terbuka di sidang ini, di investigasi, di pansus, di DPR melalui angket itu. Semua misalnya selama ini KPU dianggap bermain, ya udah datang aja kemudian investigasi, tunjukkan bahwa dia tidak bermain. Bawaslu dianggap bermain, datang aja jawab semua pertanyaan untuk menunjukkan dia tidak bermain. Ya, bahkan presiden pun dianggap cawe-cawe, datang presiden jawab aja bahwa presiden tidak cawe-cawe. Kemudian aparat gitu kan, dia datang aja untuk tidak cawe-cawe. Kemudian lurah datang aja untuk tidak cawe-cawe. Saya pikir kalau ini dianggap sebagai tuduhan, menjadi area yang menurut saya sangat pas untuk mereka melakukan klarifikasi melalui hak angket ini, ya. Jadi pada akhirnya publik akan membaca, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak setuju, oh ini oknumnya ini, kan akhirnya begitu. Ya ini pelakunya ini, kan gitu. Hak angket itu hak konstitusional, bukan ya, untuk hak konstitusional. bukan untuk kalau pemakzulan. Kemudian mereka dipanggil kok takut, gitu loh. Pak Ihsan misalnya, Pak Ihsan itu tidak mencuri, terus kemudian dikasih panggung untuk klarifikasi. Wah ini yang gue butuhkan, datang kan gitu untuk klarifikasi. Tapi kalau kemudian Pak Ihsan bilang, oh enggak lah, buat apa saya datang? Publik kan kemudian curiga, jangan-jangan memang pencurinya dia, pelakunya dia, kan gitu. Itu yang nampaknya di bulan Ramadan ini, selain kita harus khusyuk beribadah, terganggu oleh berbagai peristiwa. Dan memang ini Ramadan, namanya saja sudah bulan yang panas. Apa yang Mas Tony juga lihat dari perjalanan ini sebagai akhir bincang kita pagi hari ini, menyambut hari-hari ke depan? Ini kan masih lama, akankah ada pelantikan sesuai dengan harapan yang menang quick count ini, atau ada cerita lain di balik ini, Mas Tony?
Silakan Mas Tony, panjang ini Iya, 6 bulan. Ramadan tetap menurut saya bulan yang sama dengan bulan yang lain, hanya bedanya kita tingkatkan aja yang lebih berkualitas dalam hidup ini. Maksud saya apa? Kritik tetap jalan, jadi tidak dosa. Kemudian kalau Ramadan itu mengkritik batal puasanya enggak, kan? Kritik tetap jalan gitu ya. Yang terpenting adalah ya objektif, adil, jujur, ya bicara sesuai data dan fakta, ya. Kemudian berpikir secara logis, membuat argumentasi yang proporsional, ya. Tidak menghujat, tidak menjelek-jelekan, tetapi memang terutama adalah diniatkan dalam rangka kita berbakti kepada bangsa dan negara. Kita ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara diantaranya adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, nahi mungkarnya yaitu tetap ketika ada kesalahan ya kita kritik, tetap ada yang bengkok kita luruskan, ada yang benar kita dukung. Dengan hak angket kalau itu benar ya kita dukung, ya. Kalau kemudian ada orang yang mencoba untuk melawan hak konstitusional ya kita kritik. Nah, itu artinya bersikap objektif, terlepas dari kita pendukung siapa, terlepas dari kapan kemarin kita mencoblos siapa, itu nomor 12. Ya, karena kewajiban kita sebagai anak bangsa itu adalah berkontribusi, memberikan manfaat, tetap hadir di dalam kebutuhan bangsa dan negara ini, dan kemudian berkiprah secara objektif, jujur, adil, ya, dan kemudian mengerahkan semua energi dan kemampuan kita untuk ikut mengawal perjalanan bangsa ini ke depan. Dan Ramadan pastinya membuat kita semakin tambah ikhlas, tambah berjuang, ya, tambah besar kontribusinya kepada bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Tony Rosid, luar biasa. Semoga selalu bermanfaat. Ditunggu tulisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony.